Mana kamu ngerasa timnas kamu yang main orang Belanda semua? Ya gue bilang bukan orang Belanda, tapi gue jelasin apa? Ya mereka keturunan ya seperti umumnya orang Indonesia nggak jelasin. Dan sekarang gue ingin nanya hal itu balik ke mereka. Sekarang lu gimana ngelihat Samba du Vietnam nih, kan? 3 pemain Brazil dan lu bakal nambah lagi 6 gitu kan? Mas Tio, jadi ke Mas Vino, kita geser terakhir ke Timnas Indonesia. Ini kan Timnas Indonesia akan main di Piala AFF ya dari tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus. Dan dari daftar 26 pemain yang diumumkan oleh John Herdman, ada satu nama yang menarik perhatian, kan? Nama Justin Hubner. Jadi banyak yang nanya, kok Justin Hubner dipanggil? Dia kan main di Eropa gitu. Kalau misalnya memang PSSI mau manggil pemain-pemain Eropa, kenapa nggak sekalian panggil oleh Romeni, terus juga panggil Kevin Verdong gitu kan? Kenapa pilih kasih? Itu yang bagi yang kontra lah. Tapi yang bagi yang pro kan juga ya udah mungkin ini jadi targetnya PSSI yang pengen melihat timnas Indonesia akhirnya jadi juara Piala AFF. Karena kan sejak tahun 96 turnamen ini digelar Indonesia nggak pernah juara kan. Tapi kalau Mas Tio dan Mas Vino melihat sebenarnya pemanggilan Justin Hubner ini penting atau seperti apa nggak sih? Kalau dari sisi teknis sih penting ya. Karena apa? Karena gue melihatnya dari sisi kebutuhan pelatih. Kita tahu ya, 3 nama besar Indonesia di lini belakang nggak ada. Kevin Verdong, Jesus, Kevin Dix. Ini lumayan ngaruh. Emang ada Jordi Amat, tapi Jordi Amat kan sudah lewat masa prime-nya. Nah, dia butuh salah satu pemain yang membuat tenang. Ekan Bagot juga nggak mungkin dipanggil kan. Jadi ya, Justin Hubner mungkin yang bisa di lobby untuk bisa bermain setidaknya telat 1-2 minggu lah sebelum liga dimulai. Jadi gue rasa sebetulnya ini kepentingan John Herdman, mungkin minta ke Pak Erik, tolong Pak Erik lobby, dan berhasil Justin. Dan terlepas dari pro dan kontra, ini buat kepentingan tim nasional. Karena kita dari tahun 96 loh. Dari edisi pertama ya? Betul. Masa gak juara-juara sih? Dari zamannya namanya Tiger, ganti jadi ini kan. Asli. Dari zaman gue belum siaran TV sampai gue akhirnya bawain acara ini berapa kali. Belum pernah juara juga. Tadi Bro udah bilang 6 kali. Masa sih 7 kali runner up gitu kan. Kalau 7 Ronaldo aja, jangan juga runner up gitu. Sama Thailand 7 kali juara. Betul. Ya lebih baik sih tepat sih. Ini pasti ada keputusan teknis yang diminta oleh Badan Tim Nasional, Pak Sumarji juga pelatih, untuk meminta satu pemain. Karena kita kebutuhan lini belakang. Kita butuh Justin Hubner untuk menjadi pemain petarung di lini belakang. Tapi Pak Sumarji juga dibilang masih mengupayakan ya, dan mengupayakan supaya Justin Hubner segera gabung. Tapi kedatangan Justin Hubner ke Timnas Indonesia ada kaitannya nggak sih sama keterkaitan sama klub-klub Super League gitu? Ya bisa jadi iya, tapi perlu diketahui juga ya. Sampai hari pengumuman nama pemain Timnas Rilis itu hanya ada 24 pemain yang ada di Bali gitu kan. 2 pemain yang akhirnya nyusul, Justin Hubner sama Riyandi itu nggak ada gitu kan. Artinya mungkin ada tarik ulur siapa nih yang bakal dimasukin selain tentunya posisi penjaga yang pasti masuk Riyandi. Yang sebelumnya beredar nama Matt Baker atau siapapun itu gitu. Tapi Matt Baker juga sama Luke Fikri nggak mau ngasih Liga Australia. Mungkin dilihat dulu siapa yang paling memungkinkan nih untuk dilihat. Ternyata ya mungkin Fortuna Sittard dengan Justin Hubnernya akhirnya udahlah masukin nama dia. Tapi yang menarik, jadi sebenarnya kayak Justin Hubner tuh kayak dimasukin untuk ngegenapin 26 nama itu. Bisa jadi kalaupun datang itu mungkin pas semifinal ataupun final. Yang jelas group stage enggak. Pun dia nggak hadir, apakah penting buat strategi? Gue setuju kata Mas Tio, penting buat strategi gitu. Tapi nggak ada Justin Hubner pun bisa jalan gitu kan. Jadi emang sampai hari terakhir John Herdman tuh nyiapin 24 pemain gitu. Apakah dia datang ke Indonesia kan yang kita dengar yang udah-udah ya tergantung dia main di klub mana kan katanya kan. Jadi clue-nya ada di situ gitu kan. Clue-nya ada di situ gitu. Yang jelas kita lihat sekarang pemain abroad hanya Marcelino aja yang main di Oxford gitu kan. Sisanya si Mitch Baker dia masih main di level university. Satu-satunya di first tier Eropa ya sisa Justin Hubner aja gitu. Apakah satu-satunya yang bisa membebaskan dia untuk gabung ke timnas AFF ya ganti klub gitu kan. Betul. Apakah ada kaitannya ngejawab pertanyaan Bur tadi? Ada sih gua rasa. Kalau gue nggak gue nggak mungkin. Tetap di sana ya stay. Kayaknya Justin nggak mau ngambil Liga Indonesia dulu. Sekarang enggak sih. Oh, dia pasti akan dapatkan hujatan ya. Pasti. Kan dia masih punya level yang cukup tinggi sih. Banget. Sayang banget. Ya, kecuali kalau Joe Pelopesi nggak apa-apa lah. Kalau mau ke Persib boleh. Monggo. Silakan. Tapi kalau yang lain
atau Justin janganlah, masih terlalu dini untuk pulang ke Indonesia. Benar-benar. Dan di laga uji coba terbaru dia golin juga kan lawan Metz kan, dan nunjukin kalau dia memang masih punya kualitas untuk main di Belanda, termasuk juga Elkan Bagot. Dan setuju juga tadi Mas Tio, memang kalau melihat komposisi John Heitman saat ini dengan pola 3 back, kayak dari skuad yang ada sekarang kayak nggak ada tuh back tengah sebelah kiri ya, dari 3 back trio back itu, yang back tengah sebelah kiri itu yang benar-benar murni, nggak ada kan. Sen Patinama kan full back kiri, ya. Terus juga Wahyu Prasetyo juga kan back tengah, kalau nggak full back kanan. Sandy Walsh juga kan back kanan. Brave tengah. Nah, Brave Fatari juga tengah ya kan. Jadi memang ya Hafner satu-satunya opsi yang bisa nguatin pola 3 back yang dimainkan oleh John Heitman. Nah, bicara pesaing Indonesia dalam perebutan gelar juara Piala AFF, kita nggak bisa pungkiri lah. Tahun ini kayak Vietnam yang tim terkuat kan. Kenapa Vietnam? Karena di laga perdana dia udah ngebantai Timor Leste kan di tempat netral di Thailand dengan skor 7-0, dengan pemain kita awal memprediksi ya kayaknya nih main-pemain naturalisasi yang oke kayak Nguyen Swanson, ternyata malah main-pemain jebolan U23 atau pemain-pemain yang main bagus di Piala Asia U23 awal tahun ini kan. Vietnam lolos ke semifinal kan. Pemain yang top banget tuh namanya ada Nguyen Dinh Bak. Yang golin 2 atau 3 gol Timor Leste gitu. Ini bisa jadi ancaman nih bagi Indonesia. Nah, Mas Tio dan Mas Vino melihat seberapa ganas nih Vietnam atau seberapa besar peluang Vietnam untuk menjegal peluang timnas Indonesia, entah gagal jadi juara grup atau ya nanti ketika, bukan nggak mungkin setelah ketemu di fase grup, mereka ketemu lagi di final kan, bukan nggak mungkin kan. Gimana peluang Gue sih Vietnam? masih optimis sama Indonesia bisa ngalahin Vietnam, apalagi main di home gitu. Dan dilihat dari sisi kualitas pemain yang ada di rosters ya, Indonesia juga secara profile juga lebih di atas pemain Vietnam kemana-mana gitu kan. Kemenangan, apakah Vietnam kemarin lawan Timor Leste mainnya cukup rapi? Gue akuin rapi gitu, tapi bisa dijadiin tolak ukur sepenuhnya 100% sih belum gitu kan. Belum bisa gitu. Ya kita lihat nanti bagaimana Indonesia main lawan Kamboja nanti gitu. Apakah bisa menyajikan permainan yang memang cukup menghibur selain hasil akhir yang juga positif. Tapi Vietnam apakah bisa menyulitkan Indonesia? Gue sih masih optimis sama Indonesia. Ya, dengan pemain yang saat ini ya. Dengan pemain yang saat ini gitu. Kalau dibilang skuad Indonesia sekarang, apakah skuad terbaik yang dimiliki Indonesia? Jawabannya enggak gitu. Tapi apakah skuad Indonesia jelek atau di bawah Vietnam? Ya enggak juga gitu. Bahkan masih bisa bersaing sama skuad Vietnam sekarang. Vietnam tuh cuma absen 2 kan, yang pemain intinya. Kipernya sama bek kirinya yang si Jason itu. Nggak dilepas ya. Kalau lawan Vietnam yakinnya kan satu, karena kita bermain home. Kita beruntung banget nih dalam roster tuh kita tiba-tiba mainnya di home lawan Vietnam. Betul. Nah, itu pertandingan yang ketiga. Jadinya kita sudah bisa adaptasi lah dalam 2 pertandingan sebelumnya. Tapi yang lebih gue yakin adalah John Heitman. Kenapa gue yakin? Kalau tadi sudah di-spill sama Vino bahwa materi kita lebih bagus dari Vietnam. Setuju dengan ada materi pemain yang bermain biasa berlaga di Eropa tiba-tiba bermain di timnas nasional saat ini, kita lebih tenang lah. Secara postur, secara mental, secara cara bermain tuh oke. Cuman gue lihat John Heitman dalam beberapa pertandingan dipegang oleh dirinya, kita tuh punya disiplin yang luar biasa loh. Main counternya rapi, ketika harus transisi bertahan juga bagus, ada inverted player, tiba-tiba Donitri bisa di mana gitu. Itu yang nggak dipikirin sama, mungkin tidak terjadi di pelatih sebelumnya, apalagi Patrick Kluivert ya, yang nggak bisa melatih sebuah tim nasional gitu. Jadi gue rasa salah satu yang gue yakin tuh John Heitman sebenarnya. Kalau materi kita harus sama-sama sepakat lah di ruangan ini. Oke banget, bener. Tapi ada yang lucu, kayak beberapa tahun lalu, gue ke Vietnam berapa kali. Indonesia main lawan AFF 2024. Oh, 2024. Yang Sinteyong. Sama round 2 yang kita menang gitu kan. Pokoknya wartawan Vietnam tuh selalu nyergap gue buat diwawancara, buat gue bilang wawancara apa gitu kan. Nanya-nanya. Satu hal yang mereka tanyakan dan itu berulang-ulang adalah, kamu merasa timnas kamu sekarang penuh dengan pemain Belanda nggak? Kamu merasa naturalisasi kamu gimana? Ada satu hal, kalau nggak salah pas round 2 2024 Maret ya. Gue bilang ke salah satu wartawan mereka, media mereka, ya, cepat lambat timnas itu juga bakal kayak begini, gue bilang kan. Cepat lambat timnas itu juga bakal kayak begini. Oh iya, kata dia. Iya. Soalnya gimana kamu ngerasa yang gue ingat banget pertanyaan, gimana kamu ngerasa timnas kamu yang main orang Belanda semua? Ya gue bilang bukan orang Belanda, tapi gue jelasin ya mereka keturunan ya seperti umumnya orang Indonesia nggak jelasin. Dan sekarang
gue ingin nanya hal itu Ke mereka. balik ke mereka. Sekarang lu gimana ngelihat Samba du Vietnam nih, kan? 3 pemain Brazil dan lu bakal nambah lagi 6 gitu kan. Dan I told you, ini terbukti apa yang gue omongin 2-3 tahun, lambat laun timnasnya juga bakal kayak begini. Dan mereka kan akhirnya manggil-manggilin Jason Kwangvin, pemain-pemain yang punya keturunan juga gitu kan. Dan bedanya mereka main di liga lokal ujung-ujungnya. Bedanya di liga lokal. Gue masih ingat, makanya mungkin besok ketika Vietnam kesini, gue akan coba iseng aja. Gimana lu ngeliat sekarang? Hah? Bener kan? Bener kan? Welcome to the club. Tapi itu sepak bola dunia kan sebenarnya. Benar. Dan ngikutin perkembangan aja. Nah ini terakhir mungkin Mas Tio dan Mas Vino. Final ideal lah Piala AFF. Oh. Ya, aku pengen lawan Thailand. Iya, Aku Thailand. pengen lawan Thailand. Kita juara grup, nanti ketemu lah. Ketemu di final. Oke. Wah. Pengen sih final Indonesia-Malaysia ya, biar. Tapi lihat kayak jalurnya tuh agak Malaysia nggak full tapi kan tim sih. secara di luar sepak bola itu menarik gitu Jadi kan. balas dendam 2010 ya? Iya, menarik. Tapi kayaknya sulit juga gitu ya. Sulit juga. Mungkin Indonesia Vietnam ketemu lagi di final. Vietnam. Setelah di fase grup bukan nggak mungkin ketemu di final lagi. Oke deh, Mas Tio dan Mas Vino makasih banyak nih, kita udah ngobrol sekitar satu jam. Nanti kalau ada next isu kita bahas lagi di sini. Siap. Oke, makasih banyak sekali lagi Mas Tio dan Mas Vino. Oke, saudara, thank you banget udah join di podcast Locker Room hari ini. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. See you.